Weton Pon yang tajir. Halo, sedulur Primbon Nusantara. Selamat datang kembali di channel yang membongkar rahasia leluhur. Anda punya weton pon? Atau mungkin pasangan, orang tua, atau bos Anda berweton pon? Jika ya, bersiaplah. Karena hari ini, kita akan bedah tuntas kenapa orang-orang dengan weton pon, baik itu legi pon, pahing pon, wage pon, kliwon pon, atau bahkan pon saja, seringkali ditakdirkan menjadi tajir melintir. Mereka bukan hanya beruntung, tapi mereka punya 6 kebiasaan langit yang membuat rezeki selalu datang. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda. Klik tombol subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan setiap ilmu wingit, langka, dari kita. Dan jangan lupa, like video ini jika Anda siap menerima rezeki. Rahasia filosofi weton pon. Sedulur, mari kita telaah lebih jauh mengapa weton yang memiliki unsur pasaran pon seringkali menjadi tonggak kekayaan dan sumber rezeki bagi lingkungannya. Kekayaan mereka bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari kekuatan spiritual dan energi yang mereka bawa sejak lahir. Pasaran pon memiliki nilai Neptu 7. Angka 7 ini dalam kosmologi Jawa dan spiritual terhubung erat dengan cakra dasar bumi, Muladhara Cakra, yang melambangkan fondasi, stabilitas, dan akar kehidupan. Secara energi, orang pon memiliki pijakan yang kuat di dunia materi. Mereka jarang terombang-ambing oleh keraguan finansial yang ekstrim. Secara spesifik, karakter utama yang dilekatkan pada pasaran pon adalah sumur sinaba. Ini adalah kunci utama untuk memahami pola rezeki mereka. Apa artinya sumur sinaba? Secara harfiah, sumur sinaba berarti sumur yang didatangi, atau sumber yang selalu dirujuk. Sebagai sumber, sama seperti sumur, airnya, simbol kehidupan, pengetahuan, dan solusi, selalu dicari oleh orang lain. Artinya, orang pon secara alamiah menarik orang lain untuk datang, meminta saran, bantuan, atau solusi atas masalah mereka. Sebagai rujukan, mereka dianggap memiliki pandangan yang bijaksana, jujur, dan solusi yang diberikan cenderung aplikatif. Ini menciptakan aura kepercayaan yang luar biasa kuat di mata masyarakat. Rezeki bagi orang pon yang tajir tidak datang dari kerja fisik semata, melainkan datang dari kepercayaan dan ketergantungan positif orang lain terhadap mereka. Satu kebiasaan jadi penasihat atau penyedia solusi. Inilah kebiasaan pertama yang mengantarkan weton pon pada kekayaan melimpah. Ini adalah kebiasaan yang muncul secara naluriah dari karakter sumur sinaba mereka. Pola pikir solutif. Orang pon memiliki kecenderungan alami untuk memecahkan masalah. Ketika orang lain melihat tembok, mereka melihat pintu. Ketika orang lain melihat kekacauan, mereka melihat sistem. Menjual kepercayaan, bukan barang. Kekayaan mereka seringkali berakar pada profesi yang melibatkan kepemimpinan, konsultasi, mediasi, atau jasa profesional, misalnya pengacara, konsultan bisnis, notaris, atau bahkan pemimpin spiritual adat. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi menjual keyakinan bahwa masalah Anda akan selesai di tangan mereka. Rezeki dari jasa dan otak, karena mereka menjadi rujukan, mereka dapat memonetisasi keahlian, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Mereka dibayar mahal karena waktu dan pikiran mereka dianggap sangat berharga. Lingkaran rezeki yang positif. Semakin banyak mereka memberi solusi, memberi air dari sumur, semakin banyak orang datang, dan semakin besar imbalan finansial, berupa upah, honor, atau investasi yang mereka terima. Ini adalah siklus rezeki yang berkelanjutan dan sehat. Oleh karena itu, jika Anda berweton pon, tingkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi, berempati, dan memberi nasihat yang prudent, bijak, karena disitulah gerbang kekayaan Anda berada. Jadilah sumur yang jernih, yang airnya menyehatkan banyak jiwa, niscaya rezeki akan terus mengalir tanpa henti. Kebiasaan mengelola energi dan keberanian. Sedulur, setelah kita membahas fondasi sumur sinaba, stabilitas dan sumber rujukan, kini kita masuki aspek yang membuat kekayaan weton pon itu bergerak, yaitu energi dan keberanian. Weton pon membawa vibrasi gabungan antara stabilitas bumi, Neptu 7, dan potensi energi yang besar. Ibarat gunung berapi yang tenang namun menyimpan lava panas, mereka memiliki sifat api yang terkontrol. Inilah yang melahirkan kebiasaan kedua mereka.
2 kebiasaan, berani ambil keputusan saat orang lain ragu. Bagi Wetonpon yang ditakdirkan menjadi tajir, mengambil risiko bukanlah tindakan ceroboh, melainkan sebuah kalkulasi yang matang yang didorong oleh insting sumur sinaba, selalu menjadi sumber solusi. Melihat peluang di tengah kabut, ketika kondisi ekonomi sedang sulit, atau ketika semua orang panik dan menarik modal, orang pon melihat itu sebagai momentum emas. Rasa takut yang melumpuhkan orang lain justru menjadi pemicu bagi mereka untuk bergerak. Mereka berprinsip, saat darah tumpah, disitulah peluang emas tercipta. Mereka membeli, berinvestasi, atau memulai bisnis saat harganya sedang diskon besar. Keberanian yang berakar. Keberanian mereka tidak liar, melainkan berakar kuat pada intuisi yang tajam. Karena mereka telah terbiasa menjadi rujukan, sumur sinaba. Mereka secara tidak sadar telah melatih kemampuan untuk memilah mana saran yang benar dan mana yang hanya spekulasi pasar. Inilah yang membedakan mereka dari penjudi. Mereka adalah pengambil risiko yang terukur. Energi api yang tepat guna. Api terkontrol. Dalam diri mereka memastikan bahwa energi dan modal yang mereka gunakan untuk mengambil risiko tidak meledak tak tentu arah. Mereka tahu kapan harus memanaskan investasi dan kapan harus mendinginkannya. Namun, keberanian ini tidak akan pernah berhasil tanpa adanya pelindung. Pelindung atau pagar kekayaan bagi Wetonpon adalah kebiasaan ketiga mereka. 3 kebiasaan menguasai ilmu tata kelola, manajemen. Kekayaan yang datang dari risiko besar harus dikelola dengan sistem yang kokoh. Disinilah bakat alami Wetonpon sebagai manajer ulung berperan. Sistem pagar kekayaan. Orang pon secara spiritual memiliki bakat dalam manajemen dan organisasi. Mereka sangat rapi dalam urusan keuangan dan waktu. Mereka tahu pasti berapa modal yang diputar, berapa keuntungan bersih, dan kemana setiap rupiah harus disalurkan. Disiplin yang spiritual. Bagi mereka, mencatat pemasukan dan pengeluaran bukan hanya urusan akuntansi, tetapi adalah bentuk disiplin spiritual. Disiplin ini menciptakan pagar kekayaan, benteng harta, yang tidak mudah ditembus oleh pemborosan atau kerugian tak terduga. Efisiensi modal. Dengan tata kelola yang baik, modal mereka bekerja secara maksimal. Mereka memastikan tidak ada aset yang tidur atau uang yang menganggur. Kebiasaan ini menjamin bahwa setiap risiko yang mereka ambil, kebiasaan 2, memiliki sistem pengamanan yang ketat, memastikan kekayaan mereka terus bertambah, bukan malah habis terbakar. Kedua kebiasaan ini, keberanian mengambil risiko dan disiplin tata kelola, adalah 2 sisi mata uang yang wajib dimiliki oleh Wetonpon untuk mencapai puncak kejayaan finansial. Kebiasaan sosial dan spiritual, rezeki dari orang lain. Sedulur Primbon Nusantara, setelah kita menilik fondasi karakter, sumur sinaba, dan keberanian bertindak, api terkontrol, kini kita masuk ke pembahasan yang paling penting, bagaimana orang pon menarik rezeki dari segala penjuru angin. Kekayaan terbesar orang pon tidak hanya tersimpan di bank, tetapi tersimpan dalam hati orang-orang di sekelilingnya. Ini karena mereka menguasai 2 kebiasaan luhur yang menarik rezeki melalui jalur sosial dan spiritual. 4 kebiasaan menjaga komunikasi dan networking yang luas. Karena filosofi sumur sinaba, sumber rujukan, yang melekat, orang pon secara alami memiliki kemampuan luar biasa untuk menjalin hubungan dan menjaga jaringan pertemanan yang sangat luas. Menghargai setiap kenalan, orang pon yang tajir tidak pernah memandang rendah siapapun. Mereka tahu bahwa rezeki bisa datang melalui tangan siapapun, dari tukang becak hingga direktur perusahaan. Mereka memiliki kebiasaan menjaga tali silaturahmi dengan baik. Ini adalah aset tak terlihat, intangible asset, yang sangat berharga. Magnet proyek dan kesempatan. Jaringan luas ini berfungsi sebagai magnet proyek. Seringkali, peluang bisnis besar, informasi investasi berharga, atau tawaran kerjasama datang kepada mereka bukan karena mereka mencarinya, melainkan karena mereka direkomendasikan dan dipercaya oleh kenalan mereka. Mereka memahami hukum alam. Rezeki manusia datang lewat tangan manusia lain. Komunikasi yang tulus. Kunci networking mereka adalah ketulusan. Ketika mereka berbicara, mereka mendengarkan. Ketika mereka berjanji, mereka tepati. Mereka menghindari basa-basi yang merugikan dan lebih memilih komunikasi yang substansial, menjadikan mereka mitra yang diinginkan banyak pihak. 5 kebiasaan melakukan sedekah tersembunyi.
Ini adalah rahasia langit yang paling menjaga kekayaan mereka. Mereka tahu betul bahwa memberi adalah kunci untuk menerima lebih banyak. Pola pikir, menabung di langit. Bagi weton pon yang memahami primbon, sedekah bukan sekadar kewajiban, tetapi adalah investasi spiritual. Mereka percaya bahwa setiap rezeki yang disalurkan, apalagi yang dilakukan secara rahasia, akan dibalas berlipat ganda oleh alam semesta. Efek magnet rezeki. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam memiliki kekuatan mustajab, sangat dikabulkan. Mereka menghindari publisitas agar niat memberi mereka tetap murni, jauh dari ria, pamer. Kebiasaan ini menciptakan magnet rezeki yang terus-menerus menarik aliran kekayaan kembali kepada mereka, ibarat aliran air yang tak pernah putus. Rezeki datang tanpa diduga, karena mereka aktif menanam kebaikan, sedekah. Rezeki seringkali datang melalui cara-cara yang tidak terduga, di luar jalur pekerjaan utama mereka. Ini bisa berupa warisan, bonus tak terduga, atau keuntungan dari investasi yang sebelumnya mereka lupakan. Dua kebiasaan ini, menjaga hubungan baik dan aktif bersedekah secara tersembunyi, adalah mesin spiritual dan sosial yang menjamin bahwa kekayaan weton pon tidak hanya besar, tetapi juga berkah dan lestari. Kebiasaan menjaga integritas. Sedulur Primbon Nusantara, kita telah sampai pada pilar ke-6, yang merupakan penentu apakah kekayaan yang telah dibangun oleh weton pon akan bertahan lama, lestari, atau hanya sekadar kekayaan yang sementara, instan. Setelah memiliki fondasi karakter, sumur sinaba, keberanian mengambil tindakan, dan jaringan sosial yang kuat, semua itu harus dipayungi oleh satu hal, integritas. Integritas adalah fondasi yang menjaga semua aset finansial agar tidak runtuh. 6 kebiasaan menjaga mulut dan janji, integritas. Bagi weton pon yang tajir dan disegani, integritas bukanlah sekadar etika, melainkan mata uang tertinggi dalam bisnis dan kehidupan. Mereka menganggap janji adalah utang yang harus dibayar dengan tuntas. Janji adalah kontrak spiritual. Mereka sangat menjunjung tinggi kata-kata dan komitmen yang telah diucapkan. Jika orang pon berkata ya, itu berarti ya dan dapat dipegang. Jika mereka berjanji akan menyelesaikan proyek pada hari tertentu, mereka akan melakukannya. Bahkan jika itu berarti harus bekerja ekstra keras atau mengorbankan waktu pribadi. Menciptakan reputasi, anti khianat, reputasi ini sangat bernilai. Dalam dunia bisnis, orang akan selalu memilih bekerja dengan mitra yang mungkin kurang sempurna skillnya, asalkan integritasnya 100%, daripada mitra yang sangat cerdas tetapi sering mangkir atau curang. Weton pon yang tajir tahu bahwa kepercayaan adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan. Fondasi kekayaan abadi. Kebiasaan menjaga janji ini membuat mereka disukai oleh banyak pihak, investor, pelanggan, bahkan pesaing. Mereka menjadi default option, pilihan utama, bagi siapapun yang mencari mitra bisnis yang andal. Kekayaan mereka datang bukan dari menipu atau membohongi orang, melainkan dari kepercayaan yang berulang dan bisnis yang berkelanjutan. Proteksi dari kerugian. Integritas juga berfungsi sebagai tameng pelindung. Ketika terjadi masalah, orang akan lebih mudah memaafkan dan memberikan kesempatan kedua kepada orang yang berintegritas tinggi. Sebaliknya, orang yang terkenal suka mengingkari janji akan langsung ditinggalkan saat badai datang. Weton pon yang kaya raya menyadari satu hal. Mereka mungkin bisa mendapatkan uang dari cara yang curang sekali dua kali, tetapi mereka hanya bisa mendapatkan kekayaan abadi melalui jalur kehormatan dan integritas. Inilah yang membedakan pedagang biasa dengan saudagar besar. Oleh karena itu, bagi Anda yang berweton pon, kuatkan pilar ini. Pastikan dunia nyata dan dunia batin Anda sejalan. Karena mulutmu adalah harimaumu, dan janjimu adalah gerbang rezekimu. Sedulurku semua, itu dia 6 kebiasaan langit yang membuat orang weton pon seringkali bergelimang harta. Ingat, primbon bukan hanya ramalan, tapi adalah panduan perilaku. Jika Anda weton pon, kembangkan ke-6 sifat ini. Jika bukan, Anda tetap bisa menirunya. Karena rezeki datang pada siapapun yang mau berusaha dan berintegritas. Tuliskan di kolom komentar, weton pon apa Anda, dan kebiasaan mana yang paling Anda rasakan? Mari kita berbagi energi positif di sini. Saya doakan, semoga rezeki Anda mengalir deras seperti air dari sumur sinaba. Sampai jumpa di episode primbon berikutnya. Salam Rahayu.